Malah angkler enggak Bang. Seorang penolong Bapak Ibu semuanya tidak boleh takut kotor. Ini kotor tanah tidak jadi masalah, kotor darah ribut. Orang pingsan yang pertama kali orang pingsan tadi sudah ya. Ini loh Pak tadi. Orang nggak sadar nyun sewu ngapunten nggak apa-apa. Harus tak lepas. Saya yang lepas Pak, karena saya penolong Pak. Nyun sewu nggak apa-apa. Coba dia. Sekalian ngopo tuh sudah tanggung-tanggung. Ngerti Ibu nggih? Melonggarkan. Ya. Seperti ini. Kaki lebih tinggi dari kepala saat ini. Ada sadar-sadar, ayo keselok kan gitu. Maaf. Sambil main slot. Boleh nggak apa-apa, kan kaki lebih tinggi dari kepala. Selotnya sih nggak boleh. Kenapa? Kita melihat, tengok, ada siapa-siapa nih di tengah jalan, di tengah sawah, di tengah tebu. Adanya ada bapak tak aja. Tak gotong minggir aku kuat. Karena jauh 5 kilo misalnya kayak jinjingar, nggak mungkin tak gotong diri. Pingsan, saya nyeret 5 kilo. Aku jadi korban kan gitu. Tetap biarin aja. Oke, belum ada. Terus nggak apa-apa. Wah, dia kaget. Ternyata pas sadar, dia udah dia turunkan. Ini masih pingsan. Oke. Tanda-tanda orang sadar itu pasti. Kenapa Anda tahu? Itu alam, kamu aku sadar. Apalagi dengan pacarnya. Jelas sekali. Puluhan orang yang saya tangani tampilan seperti itu. Oke, terus kita ajak Pak Dio saya dulu. Jamu. Pak Jen piye to Pak mau kok iso to kene? Satu kata. Beri kali sini to Pak. Aku jane mau karo sapa ya ini lali mbon ning ndi ya. 2 kata. Bener sini. Lah aku nggone apa Bang? Tanya dhewe Pak. Tak tanyape ning isor gedang tuh. Ada air kan tuh. Kan enggak banyak. Kasihkan 3 rekod. Nyaman tidur atau duduk. Nah, nanti kalau sudah sadar baru kita bawa keluar. Tapi pemilik ambulan juga mungkin kita kene kan gitu, hanya sendiri. Jadi lapangan. Oke, ini tentang patah tulang. Kecelakaan di jalan tengah jalan. Boleh Pak, jangan tahu-tahu, wah ada kecelakaan. Motor jangan taruh, langsung lari mendekati. Boleh nggak? Kenapa Pak? Kendaraan dulu. Kan sumber kencono, maghrib, apa subuh? Kenapa piye? Nggak ngerti Pak anak kecelakaan jalan apa, gak juga apa-apa ini. Ngerti ini adalah jalan tol kan gitu. Masa? Ya korban nggak Pak? Dua. Niat panjenengan mau menolong, tetapi kena Korban kedua. Jadi korban kedua. Minimal yang pertama kali kita hentikan. Siapapun itu dari jauh. Jangan boleh jalan. Berhenti Pak. Kenapa? Nanti kalau yang dari sana semua berhenti. Boleh nggak kita anggirkan? Gotong sih apa-apa. Boleh nggak? Apalagi bahasanya nyuwun sewu. Aku nih Pak. Jadi syarat-syarat. Namanya gotong ewer-ewer Pak. Apalagi berdua yuk kono kene, boleh? Nggak boleh apapun itu. Inggir. Jangan gitu aja. Hentikan semuanya. Setelah itu kita dekati. Apa yang kita tanyakan pertama kali Pak? Apa yang kita lakukan pertama kali dekat dengan korban? Bukan tapi ya, lumayan. Anda tahu belum ada orang? Iya nih ya. Kesempatan. Yang pertama kali kita ganti adalah apa? Ada enggak? Oh jual, wah, padahal ini gue tali nggak benar tali nangis. Lah dia udah meninggal. Percuma ya. Aku bingung kan gitu. Ternyata nggak susah kalau tahu. Yang pertama kali adalah kita jalan napasnya. Pernapasnya begini ada enggak? Bagaimana caranya? Satu dengan yang paling mudah. Pak, biar foto saya. Saya ngapain Pak? Sekarang. Ya, yakin. Biar foto sekali kirim dulu Pak. Berani Pak.
kirim ini Pak. Betul. Wah, kecelakaan nih gue ngarep pasar sakit meninggal dunia. Yang ada foto saya, dicekik. Aku ngerti jaman pasarnya campur sari ke padu. Dan saya dengan Pak udah ada dendamnya dulu. Boleh nggak boleh? Cek nadi tidak boleh berlawan di penolong. Kalau seperti ini. Pasar. Sini. Boleh nggak boleh dari sini. Pasar. Seperti ini Mak, kira-kira bagaimana? Mencekik nggak saya seperti ini? Enggak jelas. Ya. Kenapa? Karena yang paling akut dan paling mudah untuk mencari adalah di karotis atau di leher. Paling mudah. Kenapa? Orang sakaratul maut Pak, itu pertama kali pasti dari lengan dulu. Oh enggak ada. Di lengan. Oh enggak ada. Sampai ke leher. Nanti enggak lama Pak di. Oh tahu Pak, tahu teman. Mohon maaf saya dulu juga pernah kerja di rumah saya sama sehat. Sakaratul maut, mbak saya, bapak saya, ibu saya, semua menghadapi saya. Awalnya juga sama. Panjang anget terus sampai sini nggak lama Diturut ke. ya cuma seperti itu Mas. Saya baru alam tangannya bawa piye ya, saya nggak tahu seperti itu. Oke, Nadi. Oh lemah. Napasnya bagaimana cara melihat kita kembang kempesnya perut jika ada? Pak, kita mendengarkan dari hidung dan melihat ADN namanya dengan rasakan dari kembang kempesnya. Oh ada. Ternyata bapaknya adalah korban kecelakaan. Bagaimana kita tahu bapak ini patah tulang yang mana? Pemeriksaan fisik head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki mental. Nah kesuwan mas kan itu. Yo beda dari piye? Lah ngotong yo piye itu. Misalnya kalau kita nggak ada pemeriksaan fisik head to toe, kebetulan patah leher kayak dulu waktu kopi di perempatan pasar. Ternyata lehernya yang patah. Bertiga. Pak polisi mohon maaf, namanya saya lupa, tak suruh pegang kebetulannya saya sampai masuk ke ambulan, tak suruh pegang terus. Kenapa? Karena ternyata patah leher. Itu bertiga, ibu, anak dan adiknya. Yang dua meninggal waktu COVID, masih ingat betul saya. Kenapa? Karena di saat itu motornya itu nabrak trotoar. Yang satu masuk di sebelah selatan di gorong, yang satu di atas trotoar. Kita surga, sangat curiga sekali. Ternyata iya. Kalau yang ibunya patah kaki, satu persatu. Satu ambulans saya yang odong-odong itu tak tumpangi dua pasien waktu itu karena nggak ada yang berani. Harus tutup. Kembali lagi, satu persatu. Ada nggak patah di leher? Kenapa? Kalau ada, berbahaya sekali. Salah penanganan di leher menimbulkan kematian. Ya, karena semua saraf dari manapun kotak lewatnya di bagian belakang. Makanya Bapak Ibu, kalau jenengan main-main sama anak atau siapapun jangan nempelin di bagian kepala. Tonjok aja dari depan. Paling rampal untuk ini. Iya, daripada jauh, pulang nggak bisa pingsan. Bahkan bisa saraf yang ada di belakang ini bermasalah, menimbulkan kelumpuhan. Berbahaya. Makanya nih, ngomong-ngomong ke arah anak, jangan nempel di belakang. Dua tasnya kayak ini rapopo, saya nyelek. Saya rampal. Iya kayak apa? Ponjok, ya aku malu. Penyakit jatuh sembuh, nggak apa-apa kan? Ya sekali jangan di belakang. Oke semuanya, sampai ke bawah. Satu-satu. Ujung sama ujung tarikan. Kalau patah tulang kelihatan sekali, kita merasakan. Meskipun Pak Jan belum pernah tahu yang namanya patah tulang. Misalnya sama, satu persatu. Nah, ini praktek polimor jadi apa? Bisa. Bukan seperti ini, loh ya. Satu persatu. Kenapa? Karena kita meraba dan merasakan ada nggak patah tulang di bagian tubuh kita. Tandanya itu. Termasuk jari. Jadi berlima praktek, jangan kembali Pak ya. Kayak saya ini semuanya. Rokoknya apa Pak? Semuanya sama. Sampai ke bawah. Jangan jauh, nggak apa-apa. Ada PNAB, perubahan bentuk luka terbuka yang ditekan pada bagian tubuh. Kalau kita melihat, wah, bengkak warna kedua, kita curiga. Jom, kayak ini jangan diangkat, nggak boleh. Kalau udah tahu patah tulang, jangan sekali-kali mengangkat atau memindahkan. Kenapa? Menimbulkan luka yang baru. Oke, kita curiga. Ini sudah berubah bentuk kebiruan bengkak.
Iya, hitungan menit itu detik pun kalau patah tulang dia itu akan bengkak. Ekspor juga. Potong nggak apa-apa, saya tak belikan nggak punya uang kan gitu kan. Semuanya tenang ya, semuanya. Oh aman. Berarti kaki kiri korban patah tulang. Caranya bagaimana? Kita sepalat, kita balut bide. Kita apa namanya Pak? Ayo. Lah. Ini babak sing ngombo. Oh, Pak, goleke blabak moro ngeten blabak go. Ya gesek. Bide apa yo iso kan gitu. Ya. Kayak kemarin pas di belakang tadi. Lah cuma di tangan bawah ini lagi piye kan cuma ganggu kan gitu lah ya. Iya Pak, baru kemarin sore itu teman saya. Aneh, jo gaji yo kan. Gaji. Bener lek man gaji nih. Wah ngene Pak Dimeng. Ya akhirnya enggak jadi Pak. Tarik bawa ke Sangkar Tutup. Aneh gitu kan. Ya Allah, tadi malam saya mencoba untuk ke rumah beliau seperti itu. Lah ngopo to Mas? Kan gampang apa dene yo tugelan pengopo talikan taleni kan gitu. Waktu itu yo piye Mas? Takutnya itulah karena apa? Karena kita tidak tahu. Anaknya datang. Intinya kemarin itu panik Pak. Piye carane aku yo arep golek dawa golek apa blabak le piye apa yo iso kan ya ceritanya. Panik seseorang itu akan mengurangi cara coba tenang. Kembali lagi semua itu tenang. Ya katanya ke mobil itu wah suwak ya iya. Masuk tujuan untuk pembalutan pembedaan adalah mematikan dua sendi di antara patah yang tulang. Kenapa? Kalau misalnya bergerak sakit orang yang patah tulang sakit minta ampun. Pengalaman beberapa bulan yang lalu di SMA 1 hanya jalan-jalan kakinya patah. Kebetulan saya ada di markas, saya yang datang, saya yang baru bidet, tak bawa ke Karima lewat jalan tol. Saya kan banter, Pak jangan banter-banter Pak sakit ya saya pelankan. Pak sakit sekali ayo ke depan Pak. Andaikan saya itu bisa kayak apa namanya bebu apa itu mobil saya tak kasih terbang biar terbang. Ya sambil bercanda. Lah banteran jenengan jare banteran. Alon jare perang banter iki piye to kan sama Bapak. Bener, kalau mobil saya biar terbang tak kasih saya biar terbang. Kenapa? Orangnya sakit. Orang ya patah tulang sakit minta ampun. Apa meneh kok didolanan kan gitu. Jangan sekali-kali ngangkat kaki yang patah tulang. Satu, menimbulkan masalah yang baru, menimbulkan luka yang baru. Selain itu sakit. Oh jenengan sakit. Aduh Pak, ngapa bilang apa-apa kan gitu. Itu cara kita. Wah kayak kaget kan gitu, baru saya mencoba untuk merespon gitu. Biasanya ya kaget kan apa kan gitu. Ya apalagi mohon maaf belum pernah tahu, asal kaget. Ini cara kita merespon korban sebelum kita melakukan pembalutan. Kenapa? Respon yang halus seperti ini, motorik beliau adalah merasakan bahwa saya ada yang menolong. Cuma langsung jawab pegang, waduh bang, tahu-tahu bang ngamuk ya jatuh sih, wacal gak fisika tangan iso kan gitu. Iya pak sakit-sakitnya, kita korporasi kan gitu. Oh di situ banyak teman-temannya mau nolong, coba nunggu PMI kan gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang yang menolong belum tahu kapasitasnya dia akan lebih takut. Tuh, makanya dengan kondisi seperti itu udah kaget dulu kan itu. Oh iya, jadi masih merasakan. Nah setelah itu pak, ini namanya bidet. Bidet terbuat dari papan. Lah apa ya aku sebenarnya gue kayak gini kan tidak mungkin. Kita harus improvisasi. Misalnya di rumah, di mana-mana ada gagang sapu. Ketok wae sapu nih buat dipotong. Carikan kalau kayu apa nih papannya kan kurang kecil kan. Cari pelepah pisang. Boleh nggak? Boleh. Gaplok. Tapi bukan pelepah pisang no, dengan sapu tadi. Ya, talikan. Ini metela, kain putih segitiga. Apa aku sampe dunia ngesaki ora mungkin kan gitu. Ya saya paling sapu tangan. Imune pas pilek. Nah, gitu aja. Enggak mungkin kan dengan bawa terus. Termasuk metela. Apa yang ada? Punyane teman atau tetangga ya jilbab. Boleh. Yang punya baju panjang minta Pak potong dulu lengannya. Sodako Pak dari barunya lagi Pak. Harus gitu. Potong. Kalau ada saya, junior lah sodako. Kami potong sodako. Ya, oke. Ini kain segitiga, metela namanya. Berapa banyak? Yang penting cukup. Caranya seperti ini. Ya Pak, mudah-mudahan aja bisa bermanfaat. Minimal ada informasi. Orang yang terlentang itu ada 4 rongga yang dimasukin barang yang tipis, dia tidak akan terhalang. Contohnya 1.
di pergelangan kaki. Yang kedua di bawah lutut dengkul. Yang ketiga di bawah. Nah, yang keempat di bawah. Ini bukan sulapan loh Pak, nyata loh ini. Beda kalau di kasur nggak ada. Di kasur itu tidak ada rongga. Ya, rongga khusus di kasur. Oke, tuh. Oke, kita ukur dulu di tempat ya, kaki yang sehat. Nyampluk-nyampluk itu nggak sakit. Kalau tadi mohon maaf, bener Pak. Kalau yang namanya kaki yang patah jangan sampai situ, wah, misal-misal umum. Saking sakitnya. Dalam meskipun kita belum pernah berani tidak kan, merasakan patah tulang, tapi kita merasakan teman-teman kita yang patah tulang itu luar biasa. Apalagi saya di PM itu teman-teman relawan ambulan terutama nggak ada yang tidak pernah merasakan menyaksikan. Iya, Omega aja sudah empatinya luar biasa Pak. Makanya mohon maaf kalau misalnya teman-teman relawan itu nggak ada nafsu Pak, nggak punya nafsu. Sak wayuane apa ya? Oke. Karena kita bawa peralatan yang lengkap, makanya semua peralatan kita safety. Ya, kalau ini nanti berkaitan dengan masa depan. Ya, meskipun udah umur 40 50 tapi pada masa depan yang cerah. Tahun depan. Mohon maaf Pak, enggak apa-apa. Masa depan Pak, kita orang Pak. Awas masa depan. Oke, seperti ini dan jadi masa depan Pak. Saya daripada dari sana, mending kita pindah aja yang patah kanan. Ya, Daripada saya ke sana. Ini Pak. Wah, ada itu malah patah kaget. Kemudian jadi bisa ya? Etan dirawat Bisa. Menggunakan ini bisa. Gesernya jangan ditarik. Nggak boleh. Kenapa? Sakit. Bengok-bengok nanti kan. Dengan siksa. Kalau siksa seperti bagaikan di terapi, gitu Pak. Oh, saya sehat ya mau terapi. Nah, latih kayak Belum Mbak, ini hanya beberapa ya. Kalau yang PS itu lebih lengkap lagi. Sama. Oke. Cepat dikit nggak bener apa-apa nggih. Yang penting bisa melihat praktek. Nah, teori coba. Pasang bide, pasang mitela di kaki 1 2 3 digeser. Halah enggak ingat tenan gitu kok mah lali. Jadi metuke lho ngarang ngiri ning dira lali apa nek ngiring iki. Nah, yakin. Ya. Terus kita gesekkan. Jangan ditarik. Gesekkan. Siksak namanya. Oke, satu lagi. Asal bawa masa depannya kesamplok. Sudah ada nanti. Sudah ada pelindungnya. Pakai tangan juga boleh. Berhati-hati. Posisinya tadi apa? Mematikan 2 sendi di antara kaki yang patah. Setelah 1 nanti ya. Nah, orang-orang gak ngerti itu Pak, tenang. Ora bisa santai Mas. Mana duluan? Santai Mas. Pak, mohon maaf, ini masih ada ketinggalan. Sebelum melakukan pertolongan pertama kita harus minimal menggunakan APD. Apa itu APD, Pak? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Contohnya apa, Pak? Sarung tangan. Sarung tangan, tak pakai dulu. Oke, oke. Masker. Masker. Masker saya tinggal di dalam. Kamu mau? Ini aja sarung tangan, Pak. Sarung tangan aja nggak motoran ini juga. Pak, ambil sarung tangan. Warna abang kali kan enggak jadi. Ini apa Pak? Handphone atau sarung tangan medis, tidak apa-apa. Iya, anak PMS Pak. Tolong ambil saya sarung tangan. Lari ke tempat parkiran, ngambil apa sarung tangan untuk motoran. Ya masa ingin menolong sarung tangan motor kan? Minimal pakai ini masker. Ini sebelum pandemi pun sudah dicetak Pak ini Pak. Peralatan kita seorang medis itu minimal menggunakan handscoon dan masker. Yang moto-moto tadi diulang karena saya belum pakai APD. Oh namanya lupa ya Pak ya kan gitu. Pernah pakai jalan menggunakan APD. Kapan
yang mana dulu kita untuk melakukan pembalutan yang paling dekat dengan apa namanya tulang yang patah. Angga ternyata ya Pak ya kan. Enggak gampang nih terbiasa. Pak, ini mitela atas dan bawah. Yang mana dulu yang saya talikan Pak? Atas atau yang bawah? Bawah. Kenapa yang bawah Pak? Karena mengikat. Karena mengikat. Oke. Ya, nah ternyata tak tarik kok kene molor melaku. Nah kalau yang bawah ada dikunci nanti. Oke. Jangan kayak nali gamen loh Pak. Ngerut. Gamen apa dengan sendiri? Boleh Pak. Jadi kan karo proto bunga ngono lho, Pak. Tragis ya. Pak talinya wangsul ya. Kalau tali wangsul itu, ya tali wangsul apa ya tali kemarin itu? Tali jub. Timbul jub. Kenapa? Kalau di rumah sakit Pak Patutnya bingung. Golek gunting. Di rumah, ala gunting rumah sakit lama saya kekek Mas. Kalau rumah sakit umum Sragen, gunting ini kalau gini orang jenengan lho landepan jenengan. Tenan. Ya, yang bawah. Kenapa? Mempercepat juga dalam penanganan di IGD. Aduh kan ya Allah, Pak. Lah sing siji terang nari niku. Kok wedi? Sama, relawan PM itu yang beberapa waktu lalu yang Lebaran kemarin kita jaga kanan patah, baru kemarin aja patah yang kiri. Relawan PM ini, ceweknya Mbak mainan. Ya teman-teman ada yang ngambil juga. Biar seragam ya, Pak. Dia udah tahu itu ya. Biar seragam kiri-kiri. Di foto kok kirim ke bojone. Ra apa-apa, dia satu Mau praktek iki. Kirim ke video nang omah plesetan. Pamit sing latihan kok ora Malah panik ya, Pak. Seneng omah panik. Bapak pamit rapat nek malah koyo ngono ki piye. Kirimnya teko wae terus diparani. lagi. Terus kirimnya. Seneng omah panik ya. Ini satu aja, Pak. Yang namanya WBK GSS itu melihat terlalu kenceng nggak pembidian penalian di korban. Ini Pak. Kita semuanya Pak. Agak kemerahan toh. Kalau kita pencet pasti akan biru lepas. Kalau 2 detik nggak kembali bermasalah dengan saraf kita. Gampang ngecek kayak gini lah tadi. Jangan dicoba, talani karet Pak. Pencet. Nanti kira-kira warna jadi apa Pak? Putih kan? Tanganku hebat. Nah, 5 ya 1 putih sendiri. Pasti jangan talani karet. Hitungan 2 jam, jangan 2 jam. 1 jam harus dijual 2 jam. Kalau nggak teraliri darah, ini pasti diamputasi. Makanya kalau nanti di rumah ada anak atau putu main karet di jari, jangan dulu Pak. Kan ada, kasus itu ada. Anak bermain karet di jari, lama-lama kan sambil tidur apa dan sebagainya. Nah, setelah bangun ini nggak bisa. Kenapa? Jaringan saraf di jari mati. Mau tidak mau apa? Membusuk. Akhirnya apa? Itu harus diamputasi. Di luar Jawa itu ada kasus itu. Anak bermain sampai tidur, ketiduran orang tua nggak tahu. Amputasi jari. Pokoknya berarti ya apik lho, warnanya putih dewe 5, 1 yang warna putih kan gitu. Apik kan? Bukan. Tapi kan hitungan menit aja. Tapi 1 jam sampai 2 jam. Kita pakai harus diamputasi. Soalnya anyang-anyang menarik jempol ya. Itu gak ada bunganya. Lo tahu gimana sini aja, kita jempol apa bunganya Pak? Oke lah, ini ya ditali oke masuk akal udah keluar. Lalu ini anyang-anyang keluarnya sini ya, tali jempol. Mobilnya dari mana ya Pak? Sama orang mabuk Pak. Orang mabuk kan hanya sikis kan. Oh, mau jelas yang diisolasi. Takut lah. Matane mari no. Maaf, kalau saya berbicara medis kan. Pasti ya. Mabuk Pak.
itu adalah Sugesti, apa Pak. ya? Sugesti seseorang. Nah, aku gak percaya sih gak mungkin mari Pak. Masa hanya yang metune kene sing talan iki. Kadang-kadang yo bisa pikir opo yo. Kali ngomong. Jalannya loro ya, Pak. Tangannya jalannya genah malah Pak ya. Sekali metu dulu. Perhatikan. Ya, perhatikan. HP mari tenang apa aja. Enggak spesial Pak. Itu masuk pun malah. Ya. Kenapa harus kita tali? Karena kaki yang sehat menjadikan bidek anatomis. Biasa saya. Oke Pak, tinggal payu Pak. Dilepas mawon. Ampun dilepas. Ya, ini cara perawatnya. Termasuk tangan sama aja, kurang lebih. Teknik kita adalah sama, prinsipnya sama. Seperti ini. Kalau ini misalnya Pak, mohon maaf, tangan ini kan masih kalau digerak masih ada lekukan semuanya. Kalau jadi bidek, dia nggak akan kemana-mana. Dan gue patahmu jenah kan dia nggak akan merasakan sakitnya apa, cuman takut nanti kalau sesuatu kan juga aja. Kalau jadi bidek seperti ini, insya Allah sama. Ini pun kalau saya angkat, nggak mungkin saya dengkulin ini sana nggak mungkin. Pasti akan ikut naik, turun. Itu prinsip pembidian. Tidak harus bidek seperti ini Pak. Tadi itu ada sapu misalnya, potong aja kayak yang kemarin tetangga saya ini itu apa adanya di situ. Ternyata itu kan banyak sekali potong-potongan kayu di situ. Ada pelepah pisang, tadi kan pelepah pisang, gaplok kan dengan kayu yang ada. Boleh. Yang penting dia bergerak. Mbak mobil begini, katanya ditaruh begini, ditaruh ke bantal lagi nggak gitu. Misalnya malah di situ. Luarannya apa dari sore? Kan bawa antibiotik pada tadi sore. Itu ini prinsip kita. Minimal bisa membantu ini sudah luar biasa. Kita akan ngerti lah. Terus pernah latihan dengan PMI gitu aja ya. Oke, ini tenang. Sama. Tetapi kalau di leher, Bapak Ibu, kalau kita medis ada namanya, mungkin nggak saya bawa kayaknya. Yang kalau yang sudah khusus itu, jadi akan gini tuh. Kalau nggak ada kita juga bisa memakai yang namanya kedus. Paskan ya. Kalau saya teman-teman pelatihan itu saya mencoba untuk kedus, dipaskan. Intinya apa? Ini itu biar begini, nggak akan begini. Kenapa? Patah leher itu di belakang semua itu kalau bisa tidak bergerak, harus seperti ini. Kalau bergerak dengan orang semuanya, minimal seperti ini. Ada di lapangan atau di masyarakat itu kejadian-kejadian yang tidak pernah kita tahu, kita akan tahu. Termasuk dengan saya sudah 5 kali melakukan KDP ke orang yang kalau nggak bisa emang nggak bisa. Itu nih pertanyaan yang ada di belakang karena waktu.